Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edupedia, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Asep M. Tamam yang merupakan penggiat literasi di kota dan Kabupaten Tasikmalaya, bahkan di Priangan Timur dan Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengembangkan skill melalui literasi. Baik Bapak, selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sedikit berat ya. Ya, tapi insya Allah kita akan podcast dengan lancar. Baik, bismillah. Alhamdulillah, Sobat Edupedia, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya mengenai literasi, yang mana literasi ini berperan sangat penting terutama di dunia pendidikan, karena dengan literasi kita itu bisa mampu untuk memahami materi pembelajaran serta bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peran literasi dalam mengembangkan skill bagi mahasiswa. Baik, langsung saja ya Bapak ke pertanyaannya. Menurut Bapak, apa makna dari literasi Bapak? Ya, literasi itu dunia huruf, dunia aksara, dunia yang mengajarkan kita, dunia yang mengajak kita untuk membaca, untuk menulis, untuk akrab dengan dunia huruf, yang itu awalnya ya. Kemudian belakangan yang dimaksud dengan literasi itu berkembang. Kalau di Indonesia, mungkin di dunia juga dikenal dengan 6 literasi dasar. Literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, literasi budaya, literasi finansial. Nah, sekarang ini kalau membaca tentang dunia literasi ternyata akan diketemukan term baru yang banyak, seperti literasi politik, literasi apapun lah gitu. Yang jelas kalau kita mendengar tentang literasi, kita diajak untuk pinter, untuk cerdas, sekaligus untuk bijak. Karena pinter apapun kalau tidak bijak ya tidak literat. Bijak juga kalau tidak ngerti apa-apa tidak literat. Jadi dengan berliterasi kita diajak untuk cerdas dan literat. Dengan literasi kita diajak untuk tidak bohong dan tidak boleh mau dibohongi. Itu sih sebetulnya pemahaman saya tentang literasi. Ya, nanti akan berkembang dengan kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita paham bahwa itu literasi. Misalkan saya punya sahabat di Bantar Kalong, di sana ya, di Bantar Kalong ada Kang Gausul Alam yang sukses menanam atau berkebun melon, dan itu tidak belajar di mana-mana kecuali dari jurnal, dari YouTube, dan kemudian dipraktikkan. Karena saya misalkan pulang, dan ketika saya pulang misalkan ada pizza, ada burger, saya tanya, ini siapa yang buat? Dia yang buat. Bagaimana caranya? Ya, nonton YouTube atau baca bagaimana sih membuat burger gitu. Itu berliterasi. Itu secara luasnya seperti itu. Jadi dengan literasi kita mampu segala. Baik, berarti makna literasi itu sangatlah luas ya Bapak. Ya, secara sempitnya dunia huruf, dunia keberaksaraan. Baik, mengenai literasi ini Bapak, menurut Bapak apa manfaat dari literasi Bapak? Ya, manfaatnya kita menjadi cerdas dan bijak. Manfaatnya kita tidak mungkin bisa dibohongi. Terutama kata literasi menjadi sebegitu
membuncah ya, ramai di mana-mana kita diajak untuk memahami literasi, di mana waktu itu di tahun 2017, 2018 sampai 2021 lah kata itu sedemikian memuncak ketika hoax menyebar di mana-mana, terutama dalam dunia politik. Ketika kita mau saja diadu domba, mau untuk dibuat bertikai, bermusuhan gitu hanya karena hoax. Nah, dengan memahami, dengan berliterasi, kita tidak akan mungkin untuk mau membaca setengah. Kita membaca sampai tuntas. Kita tidak mungkin untuk bicara sembarangan kalau kita tidak tahu. Kita juga tidak akan berani atau mungkin ragu untuk mengucapkan data-data kalau itu salah. Dengan kita berliterasi, kita begitu banyak mendapatkan manfaat. Di antaranya menjadi tahu lah, menjadi tahu segala. Saya S1, S2, S3 itu sastra Arab. Tapi kemudian kok jadi pengamat politik, pengamat budaya, pengamat pendidikan, pengamat sosial. Itu karena literasi. Karena saya membaca banyak dan menulis banyak tentang hal-hal tadi. Misalkan saya menulis buku tentang politik, saya menulis buku tentang. Nah, jadi ini manfaat literasi itu mungkin kita bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain dan juga bisa menyamankan diri, mencoba bisa segala. Baik, luar biasa sekali ya Sobat Edupedia, bahwa literasi ini memiliki banyak sekali manfaat baik bagi diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Nah, tapi Bapak, berdasarkan sumber yang saya baca dari hasil survei dari PISA tahun 2018, bahwa indeks literasi Indonesia itu berada di peringkat 74 dari 79 negara atau 6 peringkat dari bawah maksudnya. Nah, bahkan literasi digital masyarakat Indonesia itu baru mencapai rata-rata 62%, sementara negara-negara seperti Korea itu sudah mencapai angka 97%, bahkan negara di ASEAN sudah mencapai rata-rata 70%. Nah, mengenai hal itu Bapak, bagaimana dampak apabila di suatu negara itu tingkat literasinya itu rendah? Ya, kita miris ya tentang minat baca atau indeks literasi yang rendah. Kita juga iri kepada negara-negara maju, Korea, Jepang, atau mungkin negara-negara dengan indeks pendidikan tinggi. Mereka itu sudah tidak harus disuruh lagi, tidak harus dibuatkan sistem lagi untuk mencipta lingkungan atau milieu yang literat. Kita irilah. Dan untuk itu ya kita jangan hanya mengandalkan perasaan saja, iri saja gitu, tapi harus mencoba melakukan apapun untuk meningkatkan indeks literasi yang kemudian nanti akan berimbas kepada ekonomi, berimbas kepada stabilitas negeri, berimbas kepada bagaimana menutupi kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kehidupan bernegara, ekonomi Indonesia, politik Indonesia, budaya Indonesia. Ya, dengan literasi bisa diangkat. Makanya alhamdulillah kalau di Tasikmalaya kita dari tahun 2015 semakin kuatnya di tahun 2020 kita sudah membangun hampir semua komunitas literasi di Tasikmalaya. Ada literasi mahasiswa, ada namanya Formalista. Ini saya ajak semuanya ya untuk bergabung di Formalista, Forum Mahasiswa Penulis Tasikmalaya. Dan saya pembinanya, dan ini adalah base camp. Kemudian ada Forum Tulip, Teras untuk Literasi Perempuan. Ada Forum Gumelis, Guru Menulis. Ada Forum Lisan, Literasi Santri. Ada Forum Gerlip, Gerakan Literasi Peraja. Dan semuanya Bapak pembinanya, dan semuanya bergabung pada Koliterat, komunitas literasi Tasikmalaya, dan Bapak ketuanya. Nah, jadi ini arahnya sebetulnya untuk ya mengangkat Indonesia dari 74 tadi ya
Ya mudah-mudahan menjadi ke 60, ke 50, selanjutnya terus naik, dan itu akan berimbas kepada ekonomi, berimbas kepada kehidupan dan stabilitas negara, dan banyak hal lagi yang kita bisa dapatkan ketika indeks literasi kita meningkat. Baik Bapak, luar biasa sekali bahwa literasi ini sangat berdampak di berbagai bidang kehidupan kita ya, sehingga sebagai mahasiswa kita ini harus meningkatkan minat literasi kita. Nah Bapak, mengenai indeks literasi Indonesia yang rendah tadi, mungkin dari Bapak, menurut Bapak, apa sih kendala yang sering kali dijumpai mahasiswa sehingga kegiatan literasinya itu mungkin agak kurang gitu Bapak? Ya, memang mahasiswa kita butuh pendampingan, dan sebetulnya itu sudah dilakukan ya, terutama di kampus-kampus negeri, Unsil ya, atau bahkan mungkin di kampus-kampus umum, terutama yang negeri, yang masuk ke kategori kampus-kampus terbaik gitu. Jadi di hadapan generasi muda kita itu sekarang ada medan perang, di mana hari ini kita tahu ya, generasi kita generasi statis. Dulu itu Bapak lagi waktu kecil itu kan main segala macam itu dengan fisik, lari, main di sawah, di hutan, di mana gitu. Sekarang kan statis gitu. Dan di antara musuh terbesar itu adalah teman terbesar kita, yaitu HP. Saya kira baguslah kalau kita akses ke HP dan kemudian belajar membaca segala macam yang perlu, yang identik sih dengan warna hitam putih gitu. Kalau kita sudah mainnya di aplikasi berwarna lah gitu, seperti game, YouTube atau Reel atau apa yang berwarna dan hidup gitu, itu 1 jam 2 jam itu nggak terasa habis, itu udah habis jam produktif kita. Waktu produktif, waktu yang bermanfaat tetap habis. Itu jadi musuh terbesar kita itu adalah sahabat terbesar kita. Nah itu mahasiswa kita itu pertama itu. Kemudian kampus juga harus mau untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang berbasis pada kemampuan mahasiswa untuk meneliti. Ya minimalnya untuk menulis lah, menulis apapun gitu. Kalau mereka yang biasa bergabung di komunitas-komunitas literasi, saya kira untuk menulis makalah di kampus itu tidak begitu kesulitan. Ya, kesulitan itu biasanya yang memang kaum rebahan, kaum yang tidak mau lelah, tidak mau capek. Nah, kalau konsep hidup saya adalah saya boleh untuk menikmati kehidupan, menikmati kenyamanan hidup, kenikmatan hidup itu, tapi setelah hal besar dilakukan. Saya misalkan jam 5 pagi sudah berada di sini, nulis sampai jam 9 itu. Nah setelah jam 9 mau nonton, mau jalan-jalan kemana, kayak asik gitu, atau mau rebahan saja gitu, nonton Reel gitu sampai sepuasnya. Rasa-rasanya tidak dosa gitu, kalau memang sebelumnya tidak melakukan. Nah saran saya kepada ini mahasiswa-mahasiswa Tasik itu, sibukkan diri, capekkan diri, lelahkan diri untuk bisa menikmati hiburan. Jadi jangan menghibur diri, kemudian apa sih hal besar yang dilakukan? Buatlah, lakukan hal besar dan ambillah hak kalian untuk menikmati sekadar hiburan. Di antara itu. Baik, jadi nikmati dulu, lakukan dulu hal-hal yang besar, lakukan dulu hal-hal yang produktif, baru nanti kita melakukan hiburan sekaligus sebagai self reward juga ya Bapak. Ya Gitulah gitu. Nah sekarang ini banyak orang yang tidak mau melakukan hal yang besar, hal yang berat, maunya kan menikmati hidup. Ini yang salah. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana peran literasi dalam mengembangkan skill mahasiswa Bapak? Iya, jadi kita hari ini sudah sedemikian dimanjakan dengan aplikasi, dengan apapun yang kita butuhkan.
Dan untuk itu ya manfaatkan itu. Pertanyaannya berapa? Bagaimana peran literasi dalam mengembangkan skill-skill Nah, mahasiswa? untuk bisa mengakses ya informasi apapun yang sudah disiapkan di AI, di dunia yang begitu mengagumkan ini ya, semua pertanyaan ada jawabannya hari ini. Ya, jadi kalau kita tidak mau dan tidak sanggup untuk berliterasi, ya, belajar di sekolah, belajar di kampus, belajar di lingkungan, ya. Lantas juga belajar dari dunia literasi, di mana di antara literasi yang paling penting bagi mahasiswa itu adalah literasi digital. Ini serap semua kesempatan, terutama yang berhubungan dengan keilmuan. Lalu kemudian perkaya diri dengan pengetahuan dengan literasi. Jadi literasi itu akan mampu meningkatkan taraf hidup, taraf ekonomi, termasuk juga kemampuan mahasiswa. Apa yang mahasiswa butuhkan itu sebenarnya hari ini adalah bagaimana memaksimalkan diri untuk berbeda dari yang lain. Saya tahu kampus itu paling hanya memberikan 30% saja dari ilmu yang kita dapatkan. Mahasiswa Unsil, saya yakin hanya mendapatkan 30-40% saja ilmu itu di kampus. Nah, kita berliterasi dalam kehidupan, kita berliterasi, dan itu yang bisa membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Apakah itu dengan membaca, menulis, berdiskusi, kemudian memasukkan diri ya ke dalam hal-hal berat, hal-hal yang tidak semua mahasiswa mau. Saya kira dengan seperti itu dia akan bisa membedakan diri. Jadi peran literasi untuk memaksimalkan potensi mahasiswa itu sungguh besar. Semakin siapa yang lebih banyak mengakses literasi, dia akan lebih banyak mendapatkan kesempatan dan pengalaman yang lebih dibandingkan yang lain. Baik, begitu besar ya peran literasi untuk mengembangkan potensi dari mahasiswa. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, mungkin cara yang paling efektif supaya mahasiswa ini gemar berliterasi itu bagaimana Bapak? Ya, yaitu dia harus memiliki konsep hidup. Konsep hidup itu mungkin bagi para pemalas itu kan tidur, makan, istirahat, tidur, makan, istirahat. Ya, hidup itu harus dikonsep. Konsepnya misalkan kita harus memaksa diri untuk memberikan 2 jam saja dalam kehidupan kita setiap hari untuk ilmu, untuk hal-hal yang wajib. Nah, setelah itu maka dengan konsep hidup kita mampu untuk menggerakkan urat, menyetel urat kehidupan, urat aktivitas kita. Urat aktivitas kita harus dikonsep lagi, sehingga tanpa kita sadar setengah 4 kita bangun. Tanpa kita sadar kita sudah berada di atas sajadah misalkan untuk sholat. Tanpa kita sadari, karena urat kegiatan kita sudah di setel ya, dipasang gitu. Setelah sholat subuh mungkin kita membaca, kalau Bapak kan menulis. Tanpa kita sadari, urat kehidupan kita itu sudah dikonsep ya, sudah dikandungkan. Itu mau mencoba melawan diri sendiri, karena memang diri sendiri kita itu selalu inginnya itu adalah yang enak, yang nyaman, yang memuaskan, tidak tanpa rintangan, tanpa kesulitan, seperti itu. Jadi konsep hidup kita itu dengan mewajibkan dalam satu hari itu bagaimana untuk bisa bergaul dengan orang lain. Silakan bergaul dengan orang lain, tapi bedakan bahwa orang lain mungkin tidak melakukan apa yang kita lakukan sebelum bergaul itu. Kita mungkin sudah secara ibadah sudah bagus, ada waktu 2 jam misalkan untuk memanfaatkan itu, membangun kualitas diri agar lebih dari yang lain.
Ya, banyaklah cara agar hidup ini makna dari kehidupan kita itu lebih dari orang lain. Dan kalau Bapak ya itu kewajiban dilakukan dan kecenderungan diedankan. Bahasa Bapak itu diedankan. Apa yang kita cenderung apa sih? Edankan. Ya, Bapak kan S1, S2, S3 ke sastra Arab. Tapi kok jadi pengamat politik? Kok jadi ngurus literasi dan lain itu kan itu kan kecenderungan. Ya, dan dengan seperti itu Bapak bisa merasakan hiburan yang luar biasa lah dalam hidup. Baik, luar biasa sekali. Jadi supaya kita bisa meningkatkan minat literasi, maka perkonsep diri kita. Misalnya kita bisa mengonsep diri kita supaya membaca buku 2 jam sehari dan melakukan itu secara konsisten ya Bapak. Jadi nantinya akan menjadi kebiasaan ya Bapak. Dan kita merasa tidak salah untuk misalkan jalan-jalan kemana. Kita merasa menjadi tidak salah kalau misalkan kita main game. Dan kita menjadi merasa tidak bersalah kalau kita menikmati kehidupan. Asal kita sudah menyiksa diri dalam tanda kutip dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, selanjutnya Bapak, mungkin untuk mendukung peningkatan minat literasi bagi mahasiswa, apakah ada program dari pemerintah untuk mendukung hal tersebut, Pak? Ya, kalau literasi itu dalam program pemerintah sudah jelas ya, ada. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah itu butuh aktivitas kita, respons dari kita, stimulan dari kita, dari warga masyarakat. Seperti hari ini, ternyata DPRD Kabupaten Tasik hari ini mengundang kami, semua komunitas literasi, untuk hadir di DPRD. Dan ketika kami memaparkan apapun aktivitas kami dengan ilmu-ilmu literasi, dengan pengetahuan-pengetahuan tentang literasi, mereka bingung dan terkesan bodoh, nggak tahu apa-apa. Dan dengan mereka tahu, mereka menjadi kemudian tertantang dan terundang untuk kemudian menjadi bagian penting dari gerakan literasi. Jadi pemerintah punya pencanangan, tetapi sepertinya butuh stimulan dari kita, umpan dari kita, supaya dan alhamdulillah hari ini saya kan ketua Koliterat ya, Komunitas Literasi Tasikmalaya, merasa begitu bertenaga untuk melanjutkan tradisi sebelumnya dan untuk memperkuat program-program selainnya. Jadi pemerintah sebetulnya belum maksimal. Bagaimana maksimalnya pemerintah? Menunggu stimulan dari kita. Jadi belum ada program yang begitu signifikan untuk itu ya Pak? Bahkan di APBD, misalkan di kabupaten mana, di kota mana mungkin, itu belum spesifik menyebut literasi dan sepertinya belum ada anggaran untuk pengembangan literasi. Ya, kalau kitanya aktif dan kitanya kemudian memberikan respon dan stimulan, ternyata insya Allah kita akan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Baik Bapak, mengenai literasi mungkin dari Bapak ada bahan bacaan untuk mahasiswa supaya meningkatkan skillnya atau insight. Ya, mahasiswa perlu ruang yang mungkin bisa dimulai dengan bersama-sama. Ya, misalkan Formalista, Forum Mahasiswa Penulis Tasikmalaya, Bapak pembinanya, dan Bapak juga membina Forum Ciputa Basi, Cinta Buku, Cinta Baca, dan Diskusi. Kalau untuk Formalista, Bapak menstimulan para mahasiswa untuk menulis, dan sudah ada 3 buku karya mahasiswa se-Tasikmalaya yang untuk buku selanjutnya kalian harus tulis. Ya, nah nanti kan pada akhirnya mereka memahami bahwa dirinya mampu. Jadi berangkat dari gerakan bersama, selanjutnya semua orang memahami dirinya mampu, siapa tahu ke depannya mereka menjadi penulis-penulis handal. Setidaknya kalau tidak menjadi penulis handal, mereka mau untuk membaca.
Ya, kalau tidak mau menjadi penulis yang hebat, ya menjadilah pembaca yang hebat. Sebab tidak ada penulis yang hebat kecuali dia itu pembaca yang hebat. Jadi awali dengan menjadi pembaca yang hebat. Jadi awali dengan membaca karena tidak ada penulis yang hebat tanpa pembaca yang hebat. Dan tulisan yang terbaik adalah tulisan yang berawal dari bacaan. Luar biasa sekali. Mungkin sebagai penutup, apakah ada pesan dari Bapak untuk mahasiswa yang sedang atau belum berproses untuk meningkatkan kegiatan literasinya, Bapak? Ya, sebetulnya tidak terlambat ya bagi semua kita untuk mencoba hal-hal yang menantang. Mungkin orang ada yang mahasiswa ada yang senang untuk ke sawah, kemana, ke gunung, ke sungai, ke laut, kemana gitu. Ya, harapan saya sih, ayo pacu diri untuk memanjat pohon buku lah, menyelami samudera buku, untuk kemudian mau melihat dan membaca pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, pengetahuan umum, pengetahuan agama, pengetahuan apapun. Dan setelah itu jadilah apa yang kamu inginkan. Saya bisa menjadi pengamat politik karena literasi. Saya bisa menjadi apapun karena literasi. Alhamdulillah, mungkin Allah telah membuka ruang bagi Bapak ya selama ini untuk mau berbeda atau mau menggerakkan diri ya agar bisa menggerakkan banyak orang. Nah, dengan demikian kan insya Allah hidup kita bermanfaat, bahwa literasi itu harus bermanfaat. Literasi itu tidak hanya untuk bergerak tapi untuk menggerakkan orang lain, tidak hanya untuk membangun diri sendiri tetapi membangun orang lain, membangun peradaban. Jadi yakin kalau semua orang, semua mahasiswa misalkan mau untuk menambah porsi belajarnya, menambah porsi latihannya, menambah porsi intelektualitasnya sedikit demi sedikit, hari demi hari, saya yakin kualitas mahasiswa, kualitas lulusan dari kampus-kampus itu tidak sekedar seperti raihannya hari ini. Akan ada peningkatan sehingga indeks literasinya meningkat, indeks pendidikan di Indonesia meningkat, indeks kesejahteraan juga nanti akan meningkat, dan semuanya diawali dari literasi. Kenapa? Karena Islam saja bangun dan bangkit membangun peradaban itu dengan literasi. Ketika misalkan ada gerakan menerjemahkan karya-karya Yunani, ada gerakan untuk mencipta ilmu-ilmu baru dalam Islam, ada gerakan untuk mencipta ilmu, menemukan penemuan-penemuan yang kita kenal. Sama juga setelah Islam redup, kemudian Eropa bangkit. Bangkitnya Eropa juga diawali dari penerjemahan buku-buku karya Islam, yang lalu kemudian terciptalah penemuan ini, penemuan itu, dan itu diadopsi juga oleh semua peradaban ini. Jadi tingkatkan literasimu dan dunia akan berubah. Luar biasa. Tingkatkan literasimu, maka kita juga akan bisa meningkatkan taraf hidup, dapat meningkatkan taraf pendidikan, dan banyak sekali dampak yang baik yang akan kita dapatkan dengan berliterasi ya Bapak. Baik, terima kasih atas pengetahuan barunya Bapak, sangat bermanfaat sekali. Nah, itu dia penjelasan yang telah dijabarkan oleh Bapak Asep M. Tamam selaku narasumber hari ini. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Bapak ini dapat bermanfaat dan juga dapat membangkitkan semangat bagi mahasiswa supaya meningkatkan literasinya. Baik, demikian Edupedia episode kelima. Saya Saskia Fadila Dorahman. Memohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.